Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas saham Telkom ya, TLKM yang sudah rilis laporan keuangan tutup tahun 2022 tanggal 24 Maret kemarin ya, hari Jumat. Hari ini Senin tanggal 27 Maret harganya turun 0,49% ya, turun 20 basis poin menjadi 4.050 per lembar saham. Oke, kita akan cek dulu kinerja harga sahamnya selama ini ya. Kalau kita lihat, ini sebenarnya untuk jangka panjang bagus teman-teman ya, karena naik. Meskipun memang ini sulit untuk beggar teman-teman ya, karena ini perusahaan sudah besar sekali, sudah penuh ya. Jadi untuk ruang untuk growth-nya mungkin sudah sedikit sulit gitu teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini hanya 6 bulan dan 1 tahun lalu kalau teman-teman belinya itu floating minus. Yang lainnya ini sedang floating profit. Untuk harga tertinggi setahun terakhir ada di 4850 dan terendahnya di 3570. Jadi ini kira-kira harganya di tengah-tengah gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti biasa kita akan bahas ya saham Telkom ini nanti kita lihat secara umum fundamentalnya seperti apa, kemudian seasonality-nya seperti apa, kemudian dari bandarmologinya bagaimana setahun terakhir ini saham ini berpindah-pindah tangan, kemudian dari sisi teknikalnya kira-kira harga sahamnya akan kemana. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu ya company background dulu. Mungkin ada yang belum tahu, mestinya sih sudah banyak yang tahu ya. Telkom Indonesia ini ya intinya perusahaan telekomunikasi ya. Ya, di sini yang terbesar itu ada IndiHome ya. IndiHome itu WiFi yang di rumah-rumah itu teman-teman ya. Kemudian yang terbesar kedua adalah Telkomsel atau mereknya kan simpati kartu As dan Loop dulu ya. Sekarang hanya Telkomsel ya satu. Ini juga ada Tikes ya, namun mungkin nggak terlalu sebesar IndiHome dan Telkom yang ya, dan Telkomsel yang tentunya semua orang pasti tahu. Oke, ini listing sudah lama, tahun 95, IPO price-nya 2050 ya, dan ini sudah stock split 2 kali, 2 dan 5 split faktornya berarti kalau kita bagi 2, 1000 dan kita bagi 5 berarti sekitar 200 harga IPO-nya dulu dan harga saat ini tadi sudah 4.000. Artinya sudah naik 20 kali lipat sejak harga IPO. Ya, jadi cukup lama juga ya sejak IPO naik 20 kali lipat teman-teman ya untuk jangka panjangnya. Oke, kita akan masuk dulu ada informasi ya di web IDX mengenai ini ya. Jawaban atas permintaan penjelasan dari Bursa Efek Indonesia BEI ini tanggal 16 Maret teman-teman ya. Yang pertama itu adalah pemberitaan ada Kejaksaan Agung melakukan penyidikan kasus dugaan proyek fiktif Geraha Telkom Sigma senilai 354 miliar. Ya, ini dikasih penjelasan oleh perusahaan teman-teman ya. Jadi kebenaran atas pemberitaan tersebut itu jawabannya berita tersebut benar terkait PT Geraha Telkom Sigma. Ya, latar belakangnya ini kasus tersebut merupakan tindak lanjut hasil audit internal Telkom terhadap beberapa proyek yang dilakukan oleh PT Geraha Telkom Sigma dan mitra usahanya yang kemudian dilaporkan kepada Kejaksaan Agung RI untuk ditindaklanjuti. Jadi temuan ini adalah hasil dari audit internal Telkom ya teman-teman ya, yang dan Telkom sendiri yang melaporkan untuk ditindaklanjuti. Jadi bukan tertangkap oleh langsung oleh kejaksaan ya. Jadi ini dari internal. Dampaknya apa? Ini tidak berdampak negatif pada operasional dan kinerja keuangan perusahaan. Jadi tidak ada dampak negatifnya teman-teman ya. Menurut perusahaan, menurut Telkom. Perkembangannya ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Kejaksaan Agung RI ya. Upayanya apa? Ya auditnya menjaga good corporate governance dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Ya ini intinya mendukung lah upaya untuk penegakan hukum. Ya ini untuk yang pertama, jadi mungkin kalau teman-teman baca berita ini tidak terlalu berimpact karena ini hasil temuan dari Telkom sendiri ya teman-teman ya. Bukan kayak operasi tangkap tangan itu bukan ya. Oke, kemudian yang kedua ini ada rencana merger antara IndiHome dan Telkomsel. Jadi dua bisnis besarnya, IndiHome dan Telkomsel ini akan merger katanya. Ya, jadi mau mengintegrasikan layanan fix dan mobile broadband-nya ya melalui inisiatif fix mobile convergence ya. Dan ini sudah beberapa operator juga sudah melakukan ya selain Telkomsel. Pengintegrasian ini ya
untuk menghadapi tantangan dalam industri telekomunikasi ya, pertumbuhan bisnis yang cenderung melambat ya, karena ya itu tadi teman-teman ya, ini sudah penuh ya, semua orang sekarang sudah pakai SIM card semua, sudah pakai internet semua, mau kemana lagi gitu ya. Akhirnya yang bisa berkembang adalah nanti adalah IndiHome-nya. Ya, kalau untuk Telkomselnya mungkin sudah sedikit susah teman-teman ya. Ya, kemudian ya inilah kira-kira ya, ini nggak terlalu banyak dibahas ya integrasi, kemudian targetnya. Jadi ini bukan merger tadi dijelaskan ini adalah pemisahan IndiHome terhadap Telkom ke Telkomsel ya, bukan merger ya. Jadi dipisahkan IndiHome-nya kemudian digabungkan ke Telkomsel bukan merger. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, kita akan langsung masuk aja ke kinerja jangka panjangnya. Ya, kalau kita lihat pendapatannya ini stabil naik ya, meskipun ruang untuk growth-nya tadi sudah dibilang tipis, namun masih aja dia bisa growth ya. Saya nggak cek lebih detail pertumbuhan ini berasal dari mana. Ya, yang jelas ini satu grup Telkom growth semua. Untuk laba usahanya ini juga cenderung growth meskipun 2022 ini cenderung turun. Laba bersihnya juga sama teman ya, cenderung growth meskipun 2022 cenderung turun. Nah, kalau kita lihat ya di struktur pendapatannya, tadi beban usahanya ini cenderung naik teman-teman ya. Jadi laba usahanya tadi tergerus. Ini yang menyebabkan tadi kenapa kok pendapatannya naik namun labanya turun ya, beban usahanya naik. Mungkin tadi karena persaingan ya sudah disebutkan di eh, suratnya tadi ke bursa bahwa beban apa persaingan sangat ketat jadi mungkin beban usahanya ditambahin teman-teman ya. Kemudian ada beban lain-lainnya juga naik teman-teman ya. Beban lain-lainnya juga naik sehingga laba bersihnya mulai menurun nih teman-teman ya. Dari 25,5 dulunya sekarang hanya tinggal 18,8 dari total pendapatan. Nah, ini adalah kinerja tutup tahun 2022 ya untuk jangka pendek dibandingkan tutup tahun 2021 untuk pendapatannya masih naik tipis 2,8%, ini besar sekali 147 triliun ya. Jadi secara nominal naiknya fantastis namun secara prosentase ini naiknya hanya kecil. Namun laba usahanya nanti turun ya karena tadi beban usahanya meningkat. Ya, di sini kelihatan ya dari 66,8 meningkat ke 73,1. Ya, kemudian laba bersihnya juga tambah dalam ya, tambah dalam karena eh ternyata penghasilan beban lain-lainnya ini turun ya dan ternyata ya apa penurunan ini memang disebabkan karena beban usahanya yang meningkat teman-teman ya. Oke, ini kinerja jangka pendeknya ya secara overall masih naik tipis ya. Kemudian kita cek valuasinya seperti apa. Pada saat video ini dibuat itu price to book value-nya ada di 3,1 dan PER-nya ada di 19,33. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, sebenarnya ya harganya kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya memang berada di bawah rata-rata ya teman-teman ya. Namun ini sudah di atas tahun 2022. Untuk PER-nya juga malah ini di atas teman-teman ya. Jadi ini malah cenderungnya di atas rata-rata untuk PER-nya. Kalau kita lihat secara ROE-nya cukup besar 16,06%. Namun sayangnya kita bayarnya di PBV 3,1 kali ya sehingga earning yield yang kita dapat kalau membeli saham Telkom ini di harga saat ini 4.050 hanya 5,17% per tahun. Ya, jadi terbilang kecil karena di bawah 10% teman-teman ya. Jadi ini kategorinya valuasinya mahal. Oke, untuk dividen sendiri kita lihat di sini dia sangat rutin membagikan dividen teman-teman ya. Terakhir yieldnya 3,7% dan ini sudah tutup tahun, EPS-nya 209 ya. Kalau kita forecast-kan ini di sini kita lihat di sini dia berdasarkan eh, payout ratio ya, pernah 80 80, ini 60 ya. Kalau kita kali 60 maka dia akan membagikan dividen 125, kalau dia di PR-nya 80% dia akan membagikan 167. Kalau dibagi ya kira-kira 3,1 sampai 4,1% lah estimasinya seperti itu. Ya, karena ini sudah pasti bagi dividen ya, rutin bagi dividen tinggal dia berapa bagi dividennya. Oke, kemudian kita akan masuk ke seasonality-nya. Ini cukup menyenangkan karena banyak hijaunya. Ya, apalagi di bulan April ini adalah hijau yang cukup tinggi ya, 70%.
Ya, untuk 2023 sendiri setiap bulan ini naik terus ya, per 3 bulan berturut-turut sudah naik ya. Setelah ini turun 4 bulan berturut-turut, ini sudah naik ya, mulai naik. Jadi ini April mungkin ada kesempatan untuk naik teman-teman ya. Kemudian Juli juga ini juga cukup tinggi ya, 80% teman-teman ya. Oke, untuk secara bandarmologinya tadi ini dipegang oleh negara karena ini BUMN ya 52, kemudian masyarakatnya ada 47 atau 47 miliar lembar saham ya. Ini adalah direktur dan komisaris ya, sorry ya. Dan komisaris yang memiliki saham ini cukup besar ya, direktur 1,1 juta lembar saham ini besar sekali. Ya, untuk jumlah pemegang sahamnya sendiri ini cenderung naik, teman-teman ya. Cenderungnya naik cukup banyak dari 156.000 ke 181.000. Meskipun di 2023 ini mulai ditinggalkan ya, mulai ada beberapa yang meninggalkan saham Telkom ini. Ya, kalau kita lihat di sini partisipasi asing sangat tinggi ya. Jadi sangat layak pergerakan investor asing di saham ini dipantau, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ini sinkron teman-teman ya. Ketika dari ini sebelumnya waktu ini jumlahnya investornya bertambah, investor asing jualan. Namun begitu Februari ini berkurang, dia ya, investor asing mulai membeli lagi teman-teman ya. Dan Maret ini juga sudah nambah cukup banyak 1 juta lot teman-teman ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke lebih detail yaitu bagaimana saham Telkom ini selama setahun terakhir berpindah-pindah tangan. Ya, kalau kita cek di sini kepemilikan di bulan Februari 2023 data terakhir yang saya dapat itu lokalnya 21,86% dan investor asing banyak ya 78,14 tadi sudah partisipasinya tinggi, kepemilikannya tinggi. Jadi memang investor asing sangat layak untuk diperhatikan di saham Telkom ini. Oke, kita akan breakdown teman-teman ya. Dari yang terbesar ini kita lihat setahun terakhir dia melakukan akumulasi ya. Tadi kan kita lihat ya, kita harus mengikuti pergerakan atau memperhatikan pergerakan investor asing karena ini sedang naik berarti ya boleh langsung disimpulkan bahwa ini sedang akumulasi ya teman-teman ya. Nah, kalau kita cek lebih detail lagi ya, ada beberapa yang cukup signifikan ya dalam perubahan jumlah sahamnya. Yang pertama adalah ada bank asing ya, institusi bank asing itu buang barang terus-menerus setiap bulan ya, secara rutin itu sudah buang 3,71%. Ya, untungnya ini buang barang cukup besar dan ini ada yang kedua ya, terbesar kedua ini ada insurance ya, asuransi lokal. Ya, secara overall memang dia turun meskipun ini di terakhir-terakhir ya udah mulai beli lagi ya, namun dari Februari ke Februari masih terhitung turun. Ya, yang rutin buang adalah ini teman-teman ya, foreign IP. Untungnya ini ditampung bukan oleh investor retail yang sangat banyak. Ya, ini yang ditampung oleh reksadana asing ya. Jadi reksadana asing juga ikut menampung sehingga harganya tidak turun terlalu jauh. Karena ini cuma berpindah tangan dari big money satu ke big money yang lainnya. Ya, memang ada yang nimbrung nih investor retail lokal ada yang nimbrung, namun ini tadi kita sudah cek ya. Dari Januari ke Februari sedang buang barang juga ya. Jadi selain kepemilikannya jumlah investornya turun, jumlah kepemilikannya juga turun di tahun 2023 ini, teman-teman. Ya, jadi secara overall ini sih sedang akumulasi lah ya, meskipun ini investor asing, investor retail lokalnya ada yang nimbrung sedikit ya. Oke, kemudian untuk bulan Maretnya sendiri, teman-teman ya, kita lihat pergerakan investor asing ini juga sedang akumulasi ya dari tanggal 1 Maret sampai 27 Maret. Ini kelihatan sedang akumulasi teman-teman dan harganya sudah mulai naik ya. Kalau ini waktu ini kan sedang distribusi nih, buang ada yang jual, kemungkinan yang tadi yang jual teman-teman ya, kemudian ditampung, kemudian ini mulai investor asing mulai membeli ya teman-teman ya di sejak 2023 ini ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke teknikalnya. Ini sedang ranging ya, kalau boleh saya gambarkan. Tergantung cara melihatnya sih. Kalau jangka pendek ini mungkin sedang uptrend gitu teman-teman ya. Namun kalau saya lihatnya lebih ke view-nya lebih jauh ya. Jadi ini sedang ranging. Kalau dalam jangka pendek sih memang sedang uptrend ya. Ini membentuk
Tinggal ini akan membentuk apa higher high ya untuk likuiditasnya sudah nggak perlu dipertanyakan lagi ya, sehari aja transaksinya 335 miliar. Jadi ini cocok untuk trading teman-teman ya. Kalau trading di sini sehari ada uang yang berputar 335 miliar. Kalau kecipratan 1%-nya aja kan besar sekali teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ini kelihatan ranging dan sudah menyentuh supportnya di 3.600 dan ini coba mantul ke atas lagi. Jadi kalau boleh saya coret-coret ini kemungkinan akan turun dulu ke sini ya, kemudian dia akan naik ya. Mungkin bisa ke 4.450. Apalagi tadi didukung oleh bulan April naik ya. Potensi untuk naiknya cukup tinggi. Untuk saham Telkom ini 70% di seasonality. Oke, terakhir kita akan bahas risamnya. Untuk fundamental tadi kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya naik, valuasi mahal ya karena PBV-nya tadi 3 kali, rutin bagi dividen, forecast-nya 3 kok sampai 4,1%. Seasonality yang terdekat tadi potensi di bulan April teman-teman ya. Untuk bandarmologi tadi Februari ke Februari terlihat sedang akumulasi investor asing dan 1 sampai 27 Maret juga sedang akumulasi. Technical tadi sudah dibahas ranging 3.600 dan 4.750 dan ini habis mantul dari titik support terbawahnya. Jadi kalau ranging kemungkinan dia akan mantul ke atas. Tadi sudah disebutkan ya, ke mantulnya ke 4750. Ya, oh 4450 sorry ya, 4450. Dan terakhir sekali disclaimer teman-teman, jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi teman-teman silakan bijaksana dalam menggunakan informasi yang saya sampaikan di video ini. Ya, ini bukan ajakan jual atau beli saham Telkom. Ya, silakan teman-teman wajib tetap analisa sendiri. Oke, mungkin sampai di sini dulu analisa saham TLKM atau Telkom. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa di video yang berikutnya.